Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Sambil menunggu Ustaz kita, guru kita Ustaz Riful Bahri, beliau sedang menuju ke sini. Bapak Ibu, kita buka dulu ya dengan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan teknis kita besok dan sedikit tentang manasik umroh kita ulang secara cepat saja ya. Pertama Bapak Ibu, berkaitan dengan wudhu ya. Wudhu itu sering banyak yang banyak mungkin yang ragu atau banyak yang bisa kita katakan banyak yang keliru ketika sebagian jemaah haji, jemaah umroh membawa semprotan seperti ini. Mereka berwudu dengan cara apa? Ketika wajah semprot, tangan semprot. Ini bisa kita katakan Bapak Ibu, wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Ya, wudu itu Bapak Ibu dalam fikih setidaknya ada dua jenis ya. Ada wudu yang sah, ada wudu yang sempurna. Ibu-ibu dengar suaranya ke belakang? Dengar dikit ya. Ya, jadi ada wudu yang sah, ada wudu yang sempurna Bapak Ibu ya. Wudu yang sah itu seperti apa? Wudu yang semua rukun-rukunnya kita kerjakan. Ya, rukun-rukunnya kita kerjakan. Apa saja rukun wudu Bapak Ibu? Pertama niat. Ya, pertama niat. Kita niatkan di dalam hati bahwasanya wudu kita ini untuk apa? Istibahatus shalah, untuk membolehkan kita untuk sholat atau untuk menghilangkan hadas. Ya, atau untuk menghilangkan hadas. Ya, agar kita bisa sholat. Kemudian apa? Membasuh seluruh wajah pada basuhan pertama, bukan mengusap. Kalau Bapak Ibu semprot, apakah itu dinamakan dengan membasuh? Semprot 1, semprot 2, semprot 3. Itu enggak membasuh. Itu bukan membasuh Bapak Ibu ya. Itu hanya menyemprot, memercikkan air. Ya, memercikkan air. Jadi itu sebuah kekeliruan besar ketika berwudu. Maka bisa kita katakan wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, percuma dia sholat di Masjidil Haram, percuma dia sholat di Masjid Nabawi. Ya, kenapa? Karena wajibnya wajah adalah dibasuh. Gimana caranya kalau kita bawa semprotan? Kita niatkan tangan ini untuk menampung. Ya, tangan ini untuk menampung. Maka ditampung air di tangan sebelahnya. Kalau ribet dibuka aja. Ya, tampung airnya. Ada yang tergenang. Ya, lalu digunakan untuk membasuh wajah satu kali. Ya, membasuh wajah satu kali. Jadi tergenang ya. Basuh wajah satu kali. Batas wajah mana? Dari tempat tumbuh rambut normal. Karena ada yang nggak normal kan? Ya, tempat tumbuh rambut normal. Di ubun-ubunnya sampai ke dagunya. Ya, kemudian dari telinga sampai telinga. Ini juga banyak yang lupa, banyak yang mungkin nggak tahu. Kulit antara jambang dan telinga ini bagian dari wajah. Ya, kulit yang ada antara jambang dan telinga bagian dari genangkan air. Ini udah netes-netes nih. Ya, kita genangkan air lalu kita basuh ya. Kita basuh. Basuh satu kali. Jangan dilepas tangannya sampai semuanya terkena air ya. Kenapa Ibu? Ulang dari awal lagi? Basah dari saya Ibu. Ya, gitu ulang ya. Betul. Kita tampung airnya dikit. Pokoknya ada yang tergenang. Diniatkan ini untuk menampung. Ya, ada yang tergenang. Udah. Kita basuh satu kali. Ya. Ini wajah. Ini wajah, kulit yang ini. Ya, sampai sini. Jangan dilepas sampai semuanya terkena air. Karena basuhan pertama ini yang wajib. Basuhan pertama yang wajib. Berarti kita udah menjalankan rukun yang kedua.
Kalau basuhan kedua, basuhan ketiga Pak Ibu itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, basuhan kedua, basuhan ketiga itu hukumnya sunnah. Gitu Pak Ibu ya. Begitu pada tangan kita tampung, lalu kita basuh tangan sampai ke siku. Jangan dilepas dulu sampai semuanya terkena air. Begitupun kiri. Lalu kita usap kepala. Ya, lalu kaki satu kali. Lakukan hal yang sama, digenangkan air. Jangan disemprot. Ya, jangan disemprot. Kalau hanya semprot-semprot itu namanya bukan membasuh wajah tapi menyemprot wajah. Baik, ya. Ya. Maka berusaha semua wajahnya harus kena. Kalau rambutnya kena, boleh diusap. Ya, jadi Nabi SAW pernah mengusap imamah, pernah mengusap. Kenapa? Ya, Ustadz udah datang ya, Ustadz Riful Bahri datang, saya jemput dulu bentar ya. Sebentar. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum. Rahmat di lobi bang. Abang kayak mana posisi ya bang? Cuma sikit. Orang sangka uang kota nggak di rumah, pulang liburan semua tahu libur 3 bulan dong. Oh, iya. Abang tiba, kami nak bangkit kau meleh. Abang sebulan, seminggu je pulang datang. Seminggu, contohnya. Saya anak-anak bang. Sikat. Di hotel lah punya di sini. Wah, boleh. Jadi anak tinggal di Jeddah mana? Jeddah bang. Nak suka je jual. Siko tak jual buat jemaah, boleh kan? Tak, atau rumah apa rumah? Di Jeddah. Siko tak ada. Tak sakan jamiah. Oh, sakan. Ada sakan jamiah. Siko nyewa mahal banget. Yang sewa ini. Rumah sih segini. Dulu kan tahun pertama dia Siko dulu bang. Sebelum dapat sakan jamiah. Ya paham bang nyala dulu cek mahal. Tinggi mau masuk bro atau Jeddah? Jeddah. Oh, jadi Siko tuh. Ini kojok kan? Bisa kan adik-adik ya? Iya. Siko. Iya, Siko kan. Bawa aja. Minum lah lanjut. Jamin. Enggak. Izin ke kebun ada ya. Banyak jemaah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jemaah mertur yang kami muliakan. Ya alhamdulillah Ustaz kita, guru kita Dr. Riful Bahri LCMA hafizahullah taala telah hadir. Ya rasanya mungkin tidak perlu kita kenalkan lagi ya. Kata orang Arab al-ma'ruf la yu'arraf ya. Orang yang sudah dikenal itu nggak perlu dikenalkan lagi. Ya. Jadi insyaallah pada sore ini beliau alhamdulillah meluangkan waktunya untuk kita semua.
Ya, mari kita manfaatkan waktu yang telah beliau luangkan untuk mendapatkan nasihat dari beliau, ya, taujihat dan wejangan bagi kita semua, terlebih bagi kita yang sedang statusnya sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di tempat yang mulia ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita lupa segala macam, ya insyaallah akan diingatkan oleh guru kita Ustaz Dr. Raiful Bahri LCMA hafizahullah taala. Ya, jadi beliau berapa sampai maghrib Ustaz? Beliau nanti maghrib ada kajian ya di pintu 19. Ya, jadi kita minta waktu beliau sehabis-habisnya ya. Ya, kepada Ustaz kita persilakan. Aduh, jemaah banyak, jemaah kini. Kasihan ya. Enggak terlalu terdengar. Coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dengar nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu semuanya sehat insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam setiap amal ibadah yang akan kita lakukan di tanah haram, kota Makkah dan Madinah biiznillah taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan ya, diberikan kesempatan. Dan Ustadz yang ada di samping kita ini, dia Ustadz Rahmat, kebetulan dia di kelas kami ya. Jadi kita memang satu kampung ya. Jadi kita sudah satu kampung, satu pondok, satu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Hanya saja kami tinggal di Madinah, beliau tinggal di Jeddah karena beliau tidak mau tinggal di Madinah. Katanya panas katanya. Madinah panas atau tidak Bapak Ibu? Panas sangat ya. Disitulah kelebihan Madinah. Semakin panas Bapak Ibu, semakin ibadah kita diberikan kelipatan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yasbiru ahadun ala la'awail Madinah. Tidak satu pun di antara kalian yang sabar terhadap keadaan yang ada di kota Madinah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, bagaimana keadaan kota Madinah, panas atau tidak? Maka jawabannya adalah alhamdulillah. Panas dingin alhamdulillah. Bisa dipahami? Itu kaidah yang pertama yang harus kita ingat baik-baik. Kenapa demikian? Coba bayangkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, tak pakai aircon, tak pakai AC, tak pakai karpet, salat di atas pasir, kerikil. Macam mana salat zuhur kira-kira? Kalau kita ingin coba nanti pas salat zuhur esok, kemudian tanggalkan sandal, berjalan kaki tanpa sandal, agar kita tahu macam mana panasnya. Nah, Nabi SAW dan para sahabat demikian keadaannya. Sedangkan masjid kita alhamdulillah sekarang masjid yang begitu indah. Karena Madinah itu Bapak Ibu, kalau sekiranya Madinah itu mulia bukan karena keadaan masjidnya, tapi karena kemuliaan keutamaan tempatnya. Masjidnya itu sekarang baru diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu Bapak Ibu, coba bayangkan. Makanya Nabi dan para sahabat mereka tidak pernah salat kecuali dengan menggunakan sepatu. Di musim panas sangat panas, di musim dingin sangat dingin. Musim panas alhamdulillah kita masih coba. Tapi kalau sekarang ini Bapak Ibu, ini belum lagi musim panas, masih panas-panas sedang lah. Panas itu 50 baru panas. Sekarang berapa puluh? 40 kan? 40 belum panas. 40 itu belum panas. Panas itu Bapak Ibu, itu sampai 48, 49, 50. Dan di musim dingin begitu juga. Makanya Nabi berpesan kepada siapapun yang datang ke kota Madinah dengan kalimat yang sangat indah. La yasbiru ahadun ala la'awail Madinah. Tidak satu pun yang sabar terhadap keadaan cuaca, keadaan yang ada di dalam kota Madinah, kecuali aku akan menjadi saksi atau aku akan memberikan syafaat. Ada dua bahasa dari Nabi. Saksi bagi mereka yang melakukan kebaikan, syafaat bagi mereka yang melakukan kesalahan. Kalau sekiranya kalian melakukan kebaikan, Nabi yang bersaksi bahwa fulan bin fulan melakukan kebaikan. Itu saksi namanya. Sedangkan syafaat, ya Allah fulan bin fulan iya, mungkin mereka melakukan kesalahan, ada dosanya, ada maksiatnya, tapi aku memberikan syafaat supaya diberikan ampunan dan agar dosanya dihilangkan. Itu disebut dengan syafaat. Dan kedua-duanya mulia. Artinya Bapak Ibu, itu merupakan di antara salah satu kemuliaan kota Madinah.
Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kemuliaan tersebut kepada kita bersama, dan mulianya kota Madinah akan bertambah dengan ibadah yang kita lakukan. Artinya Madinah hilang kemuliaannya tanpa ibadah, karena Madinah yang membuat mulia adalah dengan ibadah yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, ini hanya mukadimah ya. Sekarang insyaallah kita akan bahas kepada tajuk yang sesungguhnya, karena insyaallah kita sudah umrah atau belum? Kapan insyaallah akan kita pergi? Esok ya. Baik Bapak Ibu, kita harus tahu salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tamunya Allah Azza wa Jalla. Tamu Allah maknanya kita termasuk orang yang diundang. Nah, ketika kita termasuk orang yang diundang, berarti kita harus mengikuti arahan dan aturan yang mengundang. Bisa dipahami? Kita ini adalah yang diundang. Berarti yang mengundang adalah Ar-Rahman. Berarti kita harus ikut aturan kepada yang mengundang, bukan suka-suka yang diundang. Macam kita misalnya, kita ada yang mengundang, kita mengundang, kemudian ada yang diundang sampai di rumah kita, kemudian mereka melakukan perkara-perkara yang kita tak suka, maka bisa jadi esok-esok dia tak mau diundang lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa jadi nanti esok-esok dia tidak diundang lagi. Makanya ibadah umrah ini adalah ibadah yang hukum asalnya tak boleh dilakukan satu kali. Ibadah umrah ini Bapak Ibu, hukum asalnya tak boleh dilakukan satu kali. Tak sama dengan haji. Ibadah umrah ini hukumnya harus berkali-kali. Artinya satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Sedangkan ibadah haji, hukum asalnya adalah satu kali. Dan kita juga harus ingat, Allah tidak pernah memuji orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah juga tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Allah tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah juga tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tapi yang dipuji oleh Allah dan yang dipuji oleh Rasulnya adalah orang yang haji mabrur dan umrah mabrurah. Paham atau tak paham? Paham ya? Allah tidak memuji yang berhaji dan juga tidak memuji orang yang berumrah. Tapi yang diberikan pujian itu adalah yang hajinya mabrur dan yang umrahnya mabrurah. Jadi yang kita cari di sini bukan umrah, tapi yang kita cari adalah umrah mabrurah. Yang kita cari itu bukan hanya sekedar umrah. Karena sahabat Umar pernah menyebutkan bahwa orang yang haji dan yang umrah itu banyak sekali Bapak Ibu, banyak. Bukan hanya kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, tapi banyak. Tapi yang betul-betul mendapatkan umrah dan haji itu hanya sedikit sekali. Maka disitulah kita harus menata hati, kemudian melihat keadaan, kemudian berusaha bagaimana mendapatkan mabrurah. Maka disitulah kita akan berusaha sedikit banyak untuk menjelaskan apa makna daripada kalimat mabrurah. Tapi Bapak Ibu, yang pertama umrah. Apa arti umrah? Apa arti umrah Bapak Ibu? Apa arti umrah nih? Kita sedang umrah nih. Apa makna umrah itu sendiri? Yang tak tahu artinya, saya doakan supaya dia naik haji. Baik. Apa arti ibadah umrah? Kita kan sedang umrah. Sudah sepantasnya kita tahu apa makna ibadah yang akan kita lakukan. Misalnya Ustadz, saya salat. Apa itu salat? Salat itu maknanya adalah beribadah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salat. Kita berpuasa, apa makna puasa? Menahan diri dari ini dan itu. Apa makna zakat? Mengeluarkan harta, mensucikan jiwa. Pertanyaan berikutnya, apa makna umrah? Umrah itu artinya Bapak Ibu adalah ziarah. Umrah itu artinya adalah ziarah. Ketika kita berziarah ke tanah haram, terkhusus ke daerah Makkah Al-Mukarramah, maka disebut dengan umrah. Artinya orang yang umrah itu adalah mereka yang rindu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang rindu melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka yang ingin beribadah, menangis, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ziarah. Makanya momen ibadah ini Bapak Ibu adalah momen yang terindah, yang kita tidak tahu kapan kembali Allah berikan kesempatan. Maka setiap kali Allah berikan kesempatan, manfaatkanlah seolah-olah siapapun yang pernah umrah dan yang belum pernah umrah, jadikanlah setiap amal ibadah umrah yang dia lakukan seolah-olah dia baru melaksanakan ibadah umrah. Makanya di dalam umrah ini tidak boleh sedikit pun kita memperlihatkan kekayaan, kemewahan, kelebihan, tidak boleh. Nanti misalnya kita akan melaksanakan memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram itu Bapak Ibu bukan berlomba-lomba memperlihatkan pakaian yang bagus.
Dan di antara salah satu ibadah tidak mabrurah adalah dikala manusia sudah mulai berlomba-lomba dengan fisiknya. Itu adalah di antara umrah yang tidak mabrurah. Dikala kita sudah fokus kepada pakaian mana yang paling bagus, mana yang paling cantik, bagaimana saya memakai pakaian-pakaian yang bisa dipandang oleh semua orang, itu tanda tak mabrurah namanya. Maka itu adalah awal langkah dikala kita harus jaga-jaga, bahwa semakin kita merendahkan diri, meninggalkan semua kemewahan, itu baru disebut di antara tanda umrah mabrurah. Karena apa kata Allah Azza wa Jalla? Ja'uni syu'tan ghubra. Wahai malaikatku, coba mereka tengok mereka itu yang datang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Mereka datang mengabulkan undangan dalam keadaan syu'sa itu apa artinya? Syu'sa itu rambutnya tak lagi terurus. Karena tak fokus dengan rambut. Rambut itu adalah mahkota. Biasanya kalau rambut, makanya nanti di antara salah satu tanda bagi kita terutama laki-laki, jangan ada yang pulang kecuali hilangkan rambutnya. Dan tidak ada yang berani menghilangkan rambutnya kecuali mereka yang betul-betul ingin mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena rambut ini adalah mahkota. Sehingga Allah mengatakan, mereka datang, coba tengok, mereka datang dalam keadaan rambutnya tidak terurus. Karena memang kita tidak fokus kepada penampilan. Kemudian mereka dalam keadaan berdebu, tak fokus kepada penampilan. Makanya kalau kita sudah mulai fokus kepada penampilan, itu tanda bukan mabrurah. Semakin kita jauh dari kemewahan, itu tanda umrah yang mabrurah. Makanya nanti dikala kita melaksanakan ibadah, jauhkan semua yang berbentuk kemewahan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini makhluk yang fakir. Maka di antara salah satu kalimat yang indah, ya Allah, nahnul fuqara antal ghani wa nahnul fuqara. Kami ini adalah hamba yang fakir, engkau adalah zat yang maha kaya. Minta semuanya. Tapi macam mana Allah akan memberikan kepada kita, mengabulkan doa, sedangkan kita tampil dalam bentuk yang glamor, dalam yang bentuk kemewahan. Macam mana Allah nak bagi doa-doa kita? Macam mana Allah nak kabulkan? Maka itu di antara bentuk umrah yang mabrurah. Itu harus kita jaga baik-baik. Kalau masalah manasik Bapak Ibu sudah dijelaskan sama Ustaz Rahmat, dan Ustaz Rahmat insyaAllah akan memberikan atau mendampingi kita selalu. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita mengejar yang mabrurah. Karena ingat, kita selalu mengatakan Allah tak puji orang yang umrah. Karena orang yang umrah itu rata-rata ya mereka yang diberikan rezeki yang berlebih. Kalau sekiranya Allah hanya memuji rezeki mereka yang punya rezeki yang berlebih, macam mana dengan mereka yang tak punya rezeki? Padahal kita tahu yang paling banyak mengisi surga itu mereka yang tak punya rezeki. Atau yang kita kenal mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang miskin. Itu yang paling banyak mengisi surga Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya setiap kali kita melakukan kesalahan umrah, berarti yang masuk surga itu hanya orang-orang yang punya duit. Yang tak punya duit macam mana? Makanya Nabi menyebutkan yang paling banyak aku melihat surga, yang paling banyak mengisinya al-fuqara wal masakin. Orang fakir, orang miskin. Maknanya ibadah umrah itu tidak ada pujian. Yang dipuji itu adalah umrah yang mabrurah. Makanya kita bahas satu-satu. Nah, umrah tadi telah kita jelaskan. Umrah itu artinya berziarah, ingin berdampingan atau ingin melihat Ka'bah, beribadah, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mabrurah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Apa makna mabrurah? Tadi umrah sudah ya. Sekarang mabrurah. Apa lagi makna mabrurah? Apa arti mabrurah? Amalan yang Masya Allah. Tadi kami lupa bawa bawa buku. Biasanya kami bawa buku, tapi ini ada minyak wangi Pak ya. Masya Allah, mungkin bisa diberikan kepada Bapak yang menjawab ya. Masya Allah, semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah Pak ya. Baik. Apa? Tadi sudah itu dijawab sama Bapak kita ini. Mabrurah. Iya, jadi umrah mabrurah itu Bapak Ibu diambil dari kata-kata birrun. Apa arti birrul walidain? Apa arti birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Berarti birrun, berbuat baik. Walidain, orang tua. Berarti birrun saja apa artinya? Berbuat baik. Berarti mabrurah itu artinya Bapak Ibu, ibadah yang bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Sehingga harus kita tahu, mabrurah atau tidak mabrurahnya itu nilainya bukan di sini. Di sini kita beribadah Bapak Ibu, di sini kita menangis itu mudah sekali. Mudah menangis, rajin salat, rajin baca Quran, itu biasa. Kenapa biasa Bapak Ibu? Karena memang lokasinya, keadaannya, teman-temannya, tujuannya, bahkan kita di sini semua tujuan kita sama. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka standarisasi mabrurah itu bukan di sini. Bukan dikala kita berada di tanah haram. Mabrurah itu tandanya adalah nanti dikala kita sudah mulai kembali ke tempat asal, ke kampung halaman.
Apakah kita masih bertahan dalam kebaikan yang biasa kita lakukan atau tidak? Atau air mata kita itu hanya tumpah dikala kita berada di Mekah, Madinah, sampai di kampung halaman kita hanya tertawa-tertawa. Kemudian air mata sudah seolah-olah hilang. Rajin sholat berjamaah hanya di sini, sampai di kampung halaman kita tak lagi kenal dengan masjid. Baca Quran hanya di sini, sampai di kampung halaman kita lebih suka baca Quran, nengok Facebook. Kemudian mencari berita-berita sana, berita sini. Kita lupa berita dari langit, berita dari Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan di antara ciri tanda umrah mabrurah, yaitu mereka yang masih bisa mempertahankan ibadahnya sebagaimana mereka mempertahankan ibadah di sini, walau tak sama. Karena semangat beribadah di sini Bapak Ibu tak sama dengan semangat ibadah di kampung halaman. Iya, mungkin kita di sini bisa betul-betul melaksanakan semua macam salat sunnah. Kalau di kampung kita mungkin melaksanakan salat sunnah yang sedang-sedang saja. Mungkin di sini satu hari kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 juzuk, 2 juzuk, tapi di kampung halaman masih kita bisa baca 1 halaman, 2 halaman. Itu tidak ada masalah, perbedaan jumlah tak ada masalah, Tapi kalau di kampung halaman tak lagi baca Quran, tak lagi salat berjamaah, sudah mulai menghibah, sudah mulai tidak ada ibadah kepada Allah, seolah-olah hidupnya sudah kepada dunia, maka ingatlah itu tanda yang tidak mabrurah. Dan kalau orang umrah tidak mabrurah, maka solusinya adalah umrah lagi. Makanya hukum asal daripada umrah itu adalah berkali-kali. Sehingga Nabi menyebutkan al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Orang yang umrah kemudian umrah lagi, maka akan menghapuskan dosa antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua, sejauh apapun jaraknya. Makanya dikala kita berada di sini Bapak Ibu, terutama dikala kita berada di kota Madinah ini, di antara salah satu yang kita lakukan adalah supaya kita tidak diharamkan oleh Allah untuk tidak lagi, atau tidak diharamkan oleh Allah agar nanti selalu diberikan kesempatan datang ke sini. Itu di antara kalimat yang sangat indah. Makanya sebagian para ulama menyebutkan siapapun yang akan meninggalkan kota Madinah tak sama dengan meninggalkan kampung halaman. Kalau kita meninggalkan kampung halaman biasa saja Bapak Ibu. Tapi kalau meninggalkan kota Madinah, ini kota Nabi, kota mulia, kota yang berkah. Maka dengan itulah dianjurkan bagi kita untuk mengatakan kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara salah satu kalimat yang indah, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik. Ya Allah, jangan jadikan kesempatan ini kali terakhir kami menginjakkan kaki di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa maknanya? Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan yang kedua. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan yang ketiga. Ya Allah, berikan kepada kami berkali-kali kesempatan. Maka tadi umrah itu hukum asalnya berkali-kali. Karena ziarah itu artinya berziarah, umrah itu artinya berziarah, dan kita ingin berziarah ke Mekah, kita ingin berziarah ke Madinah, kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita, siapapun yang meninggalkan kota Madinah, ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan terakhir kami berada di tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya? Yang tak hafal tak boleh pulang ke tempat lain. Tak boleh meninggalkan Madinah. Yang tak hafal berarti tetap dulu di sini. Dan sudah hafal baru balik. Baik Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu, penting sekali. Makanya karena ibadah ini seolah-olah kita mendapatkan cas baru. Makanya kenapa kita dianjurkan sering-sering datang melaksanakan ibadah umrah? Karena untuk mendapatkan mabrurah itu tak mudah, tak senang. Kita ini manusia. Manusia itu ada masa semangat, ada masa turunnya. Ada semangat, kadangkala semangat beribadah, kadangkala dia tak mau beribadah kepada Allah, atau yang kita kenal futur. Dan itu perkara biasa. Maka di antara salah satu untuk kembali memberikan semangat dan motivasi, baterai full, itu adalah datang beribadah bersama orang-orang yang mulia. Di sini ikhwatul Islam, apa yang membuat kita tidak beribadah kepada Allah? Tidak ada. Alasan tidak beribadah itu tidak ada. Bahkan kita diberikan di sini kekuatan yang tidak pernah kita miliki di kampung halaman. Di kampung halaman, kalau tidur 3 jam, esok masuk rumah sakit. Kalau di sini 2 jam pun tidur, tetap semangat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Malam kita tidur jam berapa? Berangkat ke masjid sudah jam berapa? Tak tidur. Kalaupun kita tidur, kawan sudah bangunkan. Dikala kawan bangunkan, kita tetap tak mungkin tidur. Karena memang di sini kita bukan untuk pergi tidur. Di sini ongkosnya mahal Bapak Ibu. Ibadah itu berbayar. Penat itu dibeli. Kita sengaja memberi lelah dan penat di sini. Jadi lelah itu sengaja kita beli, bukan gratis. Maknanya kami pernah ya, ini motivasi bagi kita bersama. Nenek-nenek ya, dia keluarga kami, alhamdulillah, keluarga tidak jauh, umurnya kurang lebih 85-an, 80 atau 85.
Ada di antara kita yang sudah 85 di sini. 85 itu macam mana dia sudah berjalan Bapak Ibu, sudah lelah, sudah letih. Dia perempuan, nenek-nenek. Kemudian Bapak Ibu, perempuan itu biasanya lebih cepat pergi ke masjidnya daripada laki-laki. Kenapa demikian? Karena tempat perempuan itu sedikit. Kalau terlambat sedikit saja, tak boleh masuk full. Kalau kita laki-laki, alhamdulillah, tempatnya luas, sangat alhamdulillah. Nah, sehingga perempuan itu kalau datang setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum sholat, maka kadang-kadang mereka harus sholat di luar. Kalau sholat di luar itu tak seronok hati, tak senang, ada sesuatu yang tak puas. Kenapa demikian? Sudahlah panas. Kemudian di luar ini apakah Masjid Nabawi atau bukan Masjid Nabawi? Iya kan? Tak tenang hati. Tak jelas apa namanya, statusnya belum jelas. Tapi kalau di dalam tempatnya sejuk, kemudian itu sudah pasti bagian daripada Masjid Nabawi. Banyak yang membuat kita tenang dan jelas. Sehingga mereka 1 jam, 1 jam setengah, bahkan 2 jam sebelum sholat harus sudah datang ke Masjid Nabawi. Nah, kami tengok nenek-nenek ini, pokoknya istirahatnya tak ada. 2 jam sebelum sholat, coba bayangkan 5 kali sholat, selalu datang ke Masjid Nabawi. Kami pun bertanya, Nek, istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Kemudian apa katanya? Nak, lelah inilah yang kita beli. Lelah inilah yang kita beli. Karena kita lelah dalam beribadah kepada Allah, itulah sengaja yang kita beli. Kalau kita tak lelah, bukan tempatnya di sini, tapi tempatnya di kampung halaman. Itu motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi agar kita tahu. Karena waktu kita berlelah berletih ini takkan lama. Paling 9 hari, 10 hari, 11 hari. Kemudian kita akan kembali ke kampung halaman. Rutinitas biasa. Sudah kembali kepada dunia. Hiruk pikuk dunia. Masalah keluarga. Masalah anak. Semua masalah akan kembali muncul. Maka dikala Allah mudahkan kita di sini, maka di antara salah satu yang kita fokuskan adalah beribadah. Dan di antara salah satu tanda orang yang mabrurah, ketika Allah mudahkan mereka beribadah, bukan dimudahkan mereka untuk belanja. Nah, itu dia yang punya masalah. Nah, kalau kita lebih sering belanja daripada ibadah, lebih lama waktunya mencari kurma daripada mencari sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, maka itu tanda ibadah kita sudah mulai dijauhkan dari kata diterima atau dari kata mabrurah. Maka memperbanyak waktu di masjid itu adalah di antara tujuan pertama dan yang paling utama. Jangan Bapak Ibu, jangan kita lebih banyak waktu di luar daripada di dalam masjid. Artinya jangan pernah kita bosan di dalam Masjid Nabawi. Dan itu merupakan di antara salah satu cabaran atau tantangan bagi kita yang melaksanakan ibadah ini. Karena waktu kita tak lama. Belanja ini Bapak Ibu, sajadah, korma, hadiah itu banyak di kampung halaman. Misalnya nanti baru cari hadiah di mana? Cari saja di kampung halaman, selesai. Kita rata-rata ini berasal dari mana ini? Dari mana? Jakarta. Kan banyak tuh, semua yang ada di sini kan ada di Jakarta kan. Kenapa lagi kita harus bawa lelah penat cari yang semua di dunia ada. Yang tak ada di Jakarta itu Masjid Nabawi. Ada Masjid Nabawi di Jakarta? Ada Ka'bah di Jakarta? Sesuatu yang tidak ada kecuali satu-satunya di dunia, itu yang harus kita prioritaskan. Jadi jangan nanti sibuk pergi ke pintu 338 Ustaz. Itu masalah tuh Bapak Ibu. Penat lelah sampai di sana 338. Cari harga yang 1 rial, kemudian sampai di rumah, penat lelah. Kenapa tak pergi masjid? Penat Ustaz. Dari mana? Dari belanja. Itu yang muskilah. Berarti Allah tidak ingin kaki kita melangkah ke rumahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Para jemaah haji dan jemaah umrah, mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda orang yang mabrurah adalah ketika mereka dimudahkan beribadah, dan ibadah yang mereka lakukan tidak hanya sebatas dikala mereka berada di tanah haram Makkah Madinah, tapi sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan daripada ibadah mabrurah. Jadi haji itu bukan hanya sekedar pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian kita pergi ke sana ke sini. Umrah itu bukan hanya sekedar tawaf sana, kemudian sa'i di sini, kemudian tahallul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berada dalam ibadah sampai nyawa berpisah dari jasad dan raga. Itulah mabrurah yang sesungguhnya. Agar kita tahu umrah itu hanya 1 hari, tapi mabrurah itu sampai kita mati. Makanya kalau kita merasa ibadah kita sudah mulai kurang dan hilang, kurang semangat, maka solusinya adalah umrah lagi sampai kita diberikan kekuatan oleh Allah. Sebagaimana juga Bapak Ibu, di antara salah satu yang tadi kita sebutkan, bahwa umrah itu tidak boleh 1 kali tapi berkali-kali. Karena siapapun yang melaksanakan ibadah umrah dijanjikan 2 minimal.
Yang pertama, dosanya diampunkan. Dan kita memang tujuannya datang ke sini agar dosa diampunkan. Dan yang kedua, mereka tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya. Artinya orang yang umroh itu adalah orang yang kaya. Kalau tidak kaya harta, maka mereka akan kaya hati dan jiwa. Mereka tidak akan pernah fakir. Apa kata Nabi? Fa'innaha yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah akan menghilangkan dosa dan kefakiran dari dirinya. Maknanya ikhwatul Islam, karena kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan harta, berdagang dengan Allah, dan siapapun yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Makanya tidak akan ada yang miskin dengan sedekah. Tidak akan ada orang yang miskin dengan haji. Tidak akan ada orang yang miskin dengan umrah. Yang membuat kita miskin itu hanya oleh-oleh saja. Itu yang membuat kita miskin, bukan umrahnya. Iya kan Bapak Ibu? Kita tidak berlama-lama ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum jami'an. Semoga nasihat singkat kita ini memberikan manfaat kepada kita bersama, agar kita semangat. Apa tujuan awal kita datang ke sini? Tujuan awal kita semuanya adalah untuk mencari ampunan. Maka gapailah ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat-tempat yang termulia. Di kota Madinah, tempat yang termulia Masjid Nabawi. Perbanyaklah waktu di sana. Begitu juga nanti di tanah haram Makkah, tempat yang paling mulia adalah memperlama waktu di dalam Masjidil Haramnya. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jazakumullahu khairan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada yang bertanya, kami yang bertanya ya. Baik. Baik, silakan. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan nih kalau kita itu harus umroh tuh berkali-kali, Ustaz ya. Baik. Cuma yang jadi masalah begini, Ustaz. Pada saat kita berkali-kali, kadang ya teman-teman kita di Indo tuh kadang berpikir gini, wah dia udah umroh lagi gitu kan. Jadi malah khawatir tuh karena sering diomongin, dia apa segala macam, itu bikin kita tuh takutnya malah jadi pikiran gimana, Ustaz, jadi kayak wah mungkin ria lah atau apa kayak gitu. Nah kan khawatir juga nih, kita was-was seperti itu, Ustaz. Kayak tempo hari ini misalkan kita mungkin udah niat, cuman pada saat ya kayak itu tempo hari lah sama Bang Iman cerita mau daftar, kayaknya wah tar dulu lah. Tapi pada saat daftar, oh udah DP, udah jalan jadi gitu kan. Nah pada saat itu gitu kan, ada lagi kalau syaiton gitu. Wah ntar kamu kemarin baru umroh gitu, baru tahun ini umroh, ini udah umroh lagi gitu. Nah akhirnya jadi kita kayak terpikir tuh, wah ini kita akan diomongin orang nggak sih gitu kan, kok mereka udah umroh lagi sih. Nah seperti Ustaz, jadi kadang kita jadi galau sendiri gitu Ustaz. Jadi seperti apa Ustaz, jadi harusnya apakah kita mesti berdoa atau seperti apa biar istilahnya tidak jadi pandangan orang tuh seperti yang gimana gitu Ustaz gitu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengar pertanyaannya? Nggak dengar, kami ulang sedikit. Tadi kan kita bahas bahwa umrah itu mesti berkali-kali. Nanti kalau kita umrah berkali-kali, nanti takut diomongin oleh orang lain. Ini kan sudah umrah, masa umrah lagi. Akhirnya kita minder, takut ria, takut semuanya. Seolah-olah itu kesimpulan pertanyaannya. Jelas ya? Baik, kita harus tahu Bapak Ibu. Kaedah ya, sebelum kita jawab ini kaedah saja. Siapapun yang melakukan suatu amal ibadah karena manusia, maka disebut dengan ria. Perhatikan baik-baik. Siapapun yang melakukan suatu amalan karena manusia disebut dengan ria. Dan siapapun apa nak? Oh, nama mau ria. Sini dulu nak. Masya Allah. Sini dulu, Masya Allah. Ada apa sini nak? Masya Allah. Sini. Sini. Masya Allah. Biar ada sini. Masya Allah. Semoga menjadi anak yang saleh diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu sini nak. Jangan seperti saya, terlalu banyak dosa. Baik. Kita ulang lagi. Rian tadi namanya nak ya. Baik. Riyad. Oh Riyad ya, Masya Allah Riyad. Baik. Riyadus Salihin ya, Masya Allah. Baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik. Kita ulang lagi. Siapapun yang melakukan ibadah karena manusia disebut dengan riya. Dan siapapun yang meninggalkan ibadah karena manusia juga disebut dengan riya. Riya itu bukan hanya melakukan ibadah karena manusia, tapi apabila ada orang yang takut beribadah karena manusia juga disebut dengan riya. Kita ingin umrah nih, Ustaz saya takut nanti diomelin, dibilang ini, dibilang itu. Riya namanya. Semenjak kapan kita menjadikan manusia sebagai standaran? Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak kapan ibadah umrah itu harus dikabar-kabarkan kepada orang? Itu menjadi masalah. Apakah setiap kali kita melakukan salat berjamaah kita harus lapor dulu? Saya ikut salat berjamaah dulu ya. Apa lapor?
Setiap kali kita puasa, saya puasa dulu ya. Setiap kali kita zakat, saya zakat dulu ya. Kenapa harus haji dan umrah? Saya pergi haji dulu ya, saya pergi umrah. Semenjak kapan diperbedakan antara rukun Islam ini? Bukankah sholat rukun Islam? Bukankah puasa rukun Islam? Bukankah zakat rukun Islam? Bukankah haji dan umrah rukun Islam? Apa bedanya antara satu dan yang lain? Yang sholat tidak dikabarkan, yang haji dan umrah harus dikabarkan kepada orang. Apa bedanya? Pas haji disebut dengan bapak haji. Kenapa sholat tidak disebut dengan bapak sholat? Bapak sedekah, bapak zakat, sekalipun bapak umrah. Kenapa hanya haji saja, bapak haji, ibu hajiah? Sekali saja semuanya. Halo bapak umrah misalnya. Bagaimana pandangannya? Enak atau tak enak bahasanya? Tak cantik bahasanya. Jadi yang membuat kita diceritakan oleh orang lain itu Bapak Ibu. Karena kita harus ingat, tidak ada yang namanya manusia, tidak ada yang namanya jasad kecuali ada hasad di dalamnya. Tidak ada jasad kecuali ada hasad. Itu semua manusia. Tidak ada yang selamat kecuali Rasulullah SAW. Makanya dulu kita tahu cerita Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dibuang kotoran hitam bagian daripada syaitan. Kita siapa membersihkan dada kita ini? Siapa? Tak ada. Artinya tidak ada jasad kecuali ada hasad. Baik itu dalam urusan dunia, walau juga dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, kalau kita berlebih, misalnya kita punya rumah baru, apakah semua orang suka kalau kita punya rumah baru? Begitu juga dikala kita mendapatkan ibadah, Allah mudahkan kita haji, Allah mudahkan kita umrah. Apakah semua orang suka kalau kita selalu melaksanakan ibadah umrah? Iya, di depan kita, Masya Allah kamu umrah selalu ya. Di belakang kita, matilah kau di sana. Macam mana? Karena tidak ada jasad kecuali ada hasad. Perbezaannya, yang mulia mereka sembunyikan. Semua kita sama. Hanya saja orang yang mulia mereka tekan, mereka tak keluarkan kata-kata, tak lakukan dengan perbuatan. Sedangkan yang tidak mulia, mereka akan keluarkan kata-katanya. Hasad itu dikeluarkan dengan kata-kata atau dikeluarkan dengan jasadnya. Itu saja perbedaannya. Begitu juga dengan masalah ibadah umrah ini. Jadi hukum asal ibadah umrah itu Bapak Ibu, sebagaimana kita sholat sembunyi-sembunyi, tak perlu melapor, begitu juga dengan ibadah umrah. Ustaz, mesti kami melapor karena kami di kantor, itu lain cerita. Kan yang perlu tahu itu kan cuma tidak semua orang. Hanya satu orang, misalnya pemimpin atau sahabat, tak perlu kita melapor. Kecuali kalau mereka bertanya. Kemudian, kalau ada pun yang mengatakan, kamu kan umrah lagi. Esok, bawa dia umrah, kita umrah. Kamu separuh, saya bagikan. Selesai. Bisa dipahami? Dan memang umrah itu Bapak Ibu, siapapun yang pernah umrah, jangan lagi umrah untuk dirinya. Sudah, umrah untuk orang lain. Misalnya kita sudah pernah melakukan ibadah umrah. Sudah, kita umrah untuk orang lain. Kalau kita datang ke sini, umrah untuk kita dapat 1 pahala. Tapi kalau kita umrah untuk orang lain, maka kita dapat 2 pahala. Dan biasanya orang tidak akan pernah mengumrahkan orang lain kecuali orang yang dia cintai. Iya atau tidak? Jelas pertanyaannya Pak ya? Sakit hati sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Baik, sekarang kami persilakan yang lain. Sila. Pertanyaannya sesimpel aja Ustaz. Apa persyaratan dari badal umroh, dan jika sudah menunaikan ibadah umroh untuk bagi laki-laki, jika ingin menunaikan ibadah umroh, badal umroh untuk seseorang yang telah pergi, apakah masih bisa? Itu pertanyaan. Pertama, persyaratan tentang ibadah umrah. Persyaratan tentang masalah ibadah umrah nanti dijawab oleh Ustaz Rahmat ya. Ini bagian Ustaz Rahmat nih. Baik, yang kedua, apa tadi kedua? Masalah apakah sudah badal ya? Iya, badal. Masalah badal itu Bapak Ibu, masalah badal itu orang yang dibadalkan itu di antara salah satu ibadah yang disepakati sampai kepada orang yang sudah meninggal, ada 3 atau ada 4. Doa sudah pasti ya. Artinya ibadah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal, dan itu kesepakatan para ulama. Puasa, sedekah, doa, dan badal. Sedangkan kalau kita baca Quran, contoh, apakah baca Quran ini pahalanya sampai atau tak sampai? Itu para ulama berbeza di sana. Artinya ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tak sampai. Tapi yang semua disepakati adalah salah satunya badal. Nah, badal ini Bapak Ibu dilakukan untuk 2 orang. Yang pertama, orang yang masih hidup tapi tak mungkin sanggup melakukan safar ke Mekah. Boleh kita badalkan mereka. Nenek kita yang sudah tua, atau misalnya kita ingin berbuat baik kepada tetangga yang sudah tak bisa lagi berjalan, itu boleh, tak ada masalah. Dan yang kedua, badal untuk orang yang sudah meninggal, siapapun dia, selama dia meninggal dalam keadaan muslim, maka itu boleh kita badalkan 2 sifat ini. Jadi yang hidup boleh, yang meninggal juga boleh. Syaratnya yang badal itu harus umroh terlebih dahulu, baru dia mengumrohkan untuk orang lain. Jazakumullah khair. Jelas ya? Kalau rambutnya gimana Ustaz? Kalau udah dicubur gundul terus dibadal lagi masih bisa? Ini artinya ini pertanyaannya lain.
apa hukumnya umroh dikala kita umroh datang ke sini, kemudian nanti setelah kita umroh kemudian umroh lagi? Artinya umroh dalam satu safar. Tapi Bapak Ibu, umroh dalam satu safar itu memang kita tidak memungkiri terjadi perbedaan para ulama, tapi kami pribadi lebih condong kepada siapapun yang kemungkinan dia bisa datang lagi melaksanakan ibadah umroh, artinya kesehatannya alhamdulillah, rezekinya alhamdulillah, artinya per bulannya alhamdulillah dia tahu ukurannya, insya Allah saya nanti akan bisa datang lagi walau tahun berikutnya, walau 2 tahun lagi, maka jangan umroh berkali-kali dalam satu safar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita sudah umroh berkali-kali dalam satu safar, semangat umroh itu tak mau lagi kita semangat umroh. Ditanya sudah berapa kali umroh? Alhamdulillah saya sudah umroh 10 kali. Karena dalam satu hari dia 3 kali umrohnya. Jadi semangat umroh itu tidak ada lagi. Bukankah kita memang dianjurkan untuk selalu datang ke sini? Bukankah kita ingin selalu datang ke sini? Datang ke sini itu adalah alasan Allah untuk mengampunkan dosa kita. Kedatangan kita ke sini adalah alasan Allah untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan kita. Bukankah kita niatnya ingin datang selalu datang? Bagi kita yang punya kemungkinan untuk selalu datang, jangan umrah berkali-kali, umrah 1 kali. Kemudian yang diperbanyak adalah tawaf. Yang diperbanyak adalah tawaf. Tapi bagi kita yang mungkin, Ustaz, mungkin saya tak mungkin sanggup lagi datang ke sini. Bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor kesehatan, dan faktor yang lainnya, silakan dia lakukan. Karena kemungkinan dia tak sanggup lagi datang ke sini. Tapi bagi kita yang kemungkinan masih sanggup, masih kuat, alhamdulillah rezeki ada, maka nanti pulang, daftar lagi. Karena agar kita semangat selalu datang ke tanah haram Makkah Madinah. Maka oleh karena itulah Umar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka memberikan fatwa tak boleh orang berhaji kecuali haji ifrad. Haji ifrad itu orang yang tak boleh umrah dalam hajinya. Kalau kita haji kan siapa yang pernah haji di sini? Ada yang pernah haji? Haji macam mana haji kita semuanya? Bukankah haji kita umrah dulu kemudian baru haji? Iya atau tidak? Umrah dulu baru haji. Umar dan Abu Bakar melarang yang demikian. Haji saja. Kenapa? Karena kalau kita haji kemudian pulang, maka niat hati kita ini akan selalu tergerak datang melaksanakan ibadah umrah lagi. Bisa dipahami ya? Karena tujuan kita ingin selalu datang ke sini Bapak Ibu. Datang ke sini itu mulia, hati seolah-olah disucikan, kemudian pemandangan yang indah, hiruk pikuk dunia jauh, indah sangat Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan, menenangkan jiwa, mendatangkan ketentraman dalam jasad dan raga, semuanya. Makanya itu diantara salah satu jawaban yang bisa kami berikan. Nah, sehingga dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita masih sanggup umroh lagi atau tidak? Kalau masih sanggup umroh, kenapa harus umroh berkali-kali? Maka yang diperbanyak adalah tawaf sunnah. Itu yang harus diperbanyak. Tapi mungkin tak sanggup lagi Ustaz, maka silahkan. Karena Allah tidak membebankan kecuali yang kita sanggupi saja. Jelas Bang ya? Jadi saya tak bisa jawab. Jawabannya kembali kepada diri pribadi, diri masing-masing. Baik. Yang lain kami persilakan. Baik, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya tuh kan udah pernah berhaji 2023. Cuma tuh rasanya ketika saya flashback lagi tuh ada beberapa hal yang nggak sesuai sunnah mas syariat. Jadi saya merasa kayak belum mabrur gitu rasanya. Jadi saya selalu doa minta amalan saya diterima sama hajinya gitu. Itu gimana sih cara menghilangkan perasaan itu? Jadi saya pengen balik ke haji lagi, pengen ngulang lagi. Apa memang selalu begitu? Apa karena saya mungkin kebanyakan foto dulu ya? Jadi kayak rasanya tuh takut Allah tuh nggak nerima amalan saya terus gitu loh. Masya Allah, Allah mubarak. Baik, memang di antara salah satu setiap kali kita beribadah, di antara salah satu ibadah itu diterima adalah ketika kita merasa ibadah kita tidak diterima. Di antara salah satu tanda ibadah diterima adalah ketika kita merasa ibadah kita tidak diterima. Dan di antara salah satu ibadah yang tidak diterima, ketika kita merasa ibadah kita pasti diterima. Paham bahasanya? Ketika kita merasa ibadah kita tidak diterima, itu tanda Allah menerima amal ibadah. Karena dalam ibadah kita ada rasa takut ibadah yang tidak diterima. Rasa takut itulah yang membuat kita akan selalu meminta kepada Allah, ya Allah, mungkin ibadah saya dulu tidak diterima. Orang yang merasa ibadahnya tidak diterima, mereka akan berusaha menutupinya. Macam mana mereka menutupinya? Bisa jadi dengan daftar haji lagi, mereka akan menabung uang yang semestinya harus pergi jalan-jalan kemana-kemana, mereka jadikan untuk nabung, pergi daftar. Yang uang semestinya dijadikan untuk kesana kemari, untuk beli ini, beli itu, beli emas, beli mobil, beli ini, tak usah, itu akan hilang semuanya masalah dunia. Tapi saya ingin umrah misalnya,
Karena orang yang merasa dirinya ibadahnya tak diterima, mereka akan berusaha mencari macam mana untuk menutupi kekurangan ibadahnya. Maka itu adalah tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal macam mana kita menutupi kekurangan tersebut. Sama dengan ibadah salat. Kenapa dianjurkan kita melakukan salat sunnah? Karena kita merasa salat wajib kita tidak ada yang sempurna. Maka kita menutup dengan salat sunnah. Makanya kenapa kita dianjurkan umroh berkali-kali? Untuk menutupi ibadah umroh kita sebelumnya atau haji yang sebelumnya. Jadi haji itu tidak akan terulang lagi karena fardu tidak diwajibkan 2 kali. Orang yang sudah sholat zuhur walau kurang, selama dia betul, walau kurang tak sempurna, walau ini, maka tak boleh mengulang lagi ibadah zuhurnya, ibadah sholatnya. Begitu juga siapapun yang sudah pernah haji, walau dia merasa haji dulu saya tak kenal, saya tak tahu, saya tak ini, tak boleh lagi ulang hajinya. Tapi mereka boleh, yang haji wajib ya, tapi mereka boleh menutupi kekurangan yang wajib tersebut dengan yang sunnah-sunnah. Salah satunya haji sunnah dan salah satunya adalah umrah sunnah. Itu merupakan di antara kewajiban. Maka berbahagialah setiap kita yang merasa ibadah kita tidak diterima, karena kita akan selalu mencari supaya bisa menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah, dan itu adalah di antara tanda Allah ingin selalu memanggil kita untuk selalu melaksanakan ibadah kepadanya. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Yang lain kami silakan. Ibu-ibu pertama, ada ibu-ibu ya. Nah, ada yang belakang. Baik. Baca itu. Oh. Baik, sebelum kita baca pertanyaan ini mungkin yang terakhir nanti ya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya nanti kita selesaikan masalahnya insyaallah. Baik, mungkin Bapak dulu ya. Oh iya, tolong jelaskan mengenai yang namanya haji sunnah. Ini minta tolong berarti ya Pak ya? Iya. Emang minta tolong. Minta tolong ya. Kalau saya tak mau tolong macam mana? Baik, baik Bapak Ibu. Masalah haji sunnah ya. Iya. Haji sunnah itu maknanya adalah mereka yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Betul tak betul selama sempurna rukun dan wajibnya. Karena yang penting dalam ibadah itu kan cuma rukun dan wajib. Contoh misalnya, ada di antara kita yang tawaf. Semenjak dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan di miqat, kemudian dia duduk tidur saja. Sampai di Mekah dia diam saja. Sampai tawaf, dia orang tawaf, dia tawaf saja begini. Selesai tawaf, apakah tawafnya sah atau tidak? Dia diam saja, tawafnya sah atau tidak? Sampai sa'i, dia diam saja. Sah atau tidak? Kenapa sah? Kenapa sah? Kenapa? 7 keliling. Sah atau tidak? Selama dia melakukan rukun dan wajibnya selesai. Apa rukun umrah? Satu. Apa? Satu niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima. Yang keenam. Berapa nih rukunnya? 3 atau 7? 4 atau 5? 7. Jangan percaya dengan omongan Ustaz ya, bahaya nih. Baik. Para ulama tentunya berbeza di sana, tapi yang paling penting itu adalah niat, tawaf dan sa'i. Bisa dipahami? Selama dia melakukan ini, ibadahnya sah atau tidak? Sempurna atau tidak? Di situ harus kita bedakan 2 kalimat. Ada ibadah yang sah tapi tidak sempurna, ada ibadah yang sah dan sempurna. Agar kita tahu nanti haji sunnah ya. Agar kita tahu bahwa ibadah wajib itu tak boleh diulang walau tidak sempurna, selama itu sah. Kami contohkan supaya kita lebih memahami. Contoh misalnya, ada orang yang janabah, contoh. Di belakang rumah dia ada sungai. Kemudian dikala dia janabah, karena memang dia terbiasa mandi sungai ya. Kemudian dia pergi ke sungai, masuk, kemudian keluar, selesai. Apakah dia sudah selesai mandi janabah?
Yang tak ada sungai tak boleh jawab. Yang tak ada sungai di rumah tak boleh jawab. Sudah ibadah janabah, mandi janabahnya sudah selesai atau belum? Sudah atau belum? Beruduk. Berarti orang yang tak beruduk dalam mandi janabah tak mandi janabah. Betapa banyak kita yang tak mandi janabah berarti tak sah. Dia ibadahnya sah, tapi tidak yang sempurna itu dibasuh dulu, ini dibasuh sesuai dengan arahan. Tapi kalau dia sudah basah semuanya, apa lagi? Apa yang membuat tidak sah? Tapi pertanyaannya sempurna atau tak sempurna? Tak. Ya, bisa dipahami? Misalnya ada yang beruduk, pergi ke Masjid Nabawi, karena mungkin orang sudah iqamat atau sudah azan, dia terlambat, dia ambil wudhu, kemudian dia langsung basuh muka, satu kali, tangan satu kali, kan biasa macam itu, satu kali selesai. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sempurna atau tidak? Paham? Jadi ibadah itu mengatakan tidak sah itu sulit. Tapi mengatakan sempurna bisa. Maka harus kita bedakan antara yang sah dengan yang sempurna. Ada ibadah yang sah tapi tak sempurna, ada ibadah yang sah plus sempurna. Dan kesempurnaan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita sholat. Betapa banyak di antara kita yang sholat, kita hanya tahu Allahu Akbar bersama imam, kemudian tiba-tiba dikejutkan dengan kalimat Assalamualaikum. Ternyata sholat sudah selesai. Jadi selama sholatnya kita ngapain? Kan sering kita seperti itu. Sholatnya sah atau tak sah? Sempurna atau tak sempurna? Itu dia. Begitu juga dengan haji Islam. Haji sunnah. Haji sunnah itu maknanya, dikala kita haji, kemudian nanti ada rezeki, ada peluang, kita haji lagi, maknanya itu adalah haji sunnah. Selesai. Tidak bisa pernah menggantikan posisi haji yang sempurna atau haji Islam, tapi bisa menutup kekurangan yang ada di sana. Jelas ya? Baik, yang lain kami persilakan. Ada lagi? Baik, berarti ini penutup ya. Baik ya. Masalah ini sedikit di luar tema ya, masalah rumah tangga. Kami ada tulisan buruk ya, tulisan buruk itu berkaitan dengan rumah tangga bahagia judulnya. Dia hanya beberapa halaman saja, mungkin 300 halaman lah kalau tak salah. Kan beberapa kan? Beberapa halaman saja. Sebenarnya Bapak Ibu, pembahasan yang terbaik itu dalam masalah dunia, seseorang dikatakan bahagia ketika mereka punya keluarga yang satu jalan, satu gagasan, kemudian punya tempat tinggal yang baik, kemudian punya kendaraan yang layak. 3 saja. Apabila salah satu di antara yang 3 ini salah atau ada masalah, maka kita akan ada masalah. Dan ketahuilah, orang yang ada masalah berarti adalah orang yang mulia. Orang yang tidak ada masalah berarti dia sedang punya masalah besar. Paham? Tak paham macamnya nih? Belum paham ya? Kita ulang lagi. Alhamdulillah untuk tidak mengantuk ya. Ada yang mengantuk nih? Lanjut. Kita lanjut atau setahun nih? Karena pertanyaannya berat nih. Gaspol nggak boleh. Ini nggak boleh gaspol. Gas sikit-sikit saja. Baik Bapak Ibu, ketahuilah. Tadi kita sebutkan di antara salah satu kebahagiaan manusia dikala ada 3 ini. Keluarga, maksudnya pasangan, punya istri, punya suami. Intinya pasangan yang baik, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Nabi tidak pernah mengatakan mewah, ya, tapi yang baik, yang saleh. Apa makna saleh itu? Saleh itu yang baik kan? Saleh itu bisa dimanfaatkan kegunaannya. Jadi kegunaannya jelas. Bahkan di antara salah satu sifat orang mubazir itu Bapak Ibu adalah dikala mereka memiliki sesuatu yang manfaatnya kecil, mudaratnya banyak. Itu disebut dengan mubazir. Jadi mubazir itu bukan hanya buang-buang. Mubazir itu adalah ketika kita punya sesuatu yang manfaatnya kecil tapi mudaratnya banyak. Contoh misalnya kita punya sepatu harganya 400 juta. Mubazir atau tidak mubazir? Kegunaannya biasa tapi menjaganya yang susah. Tak tidur malam kan? Kalau hilang macam mana? Sakit 7 keliling. Bahaya. Nah, itu disebut dengan mubazir. Jadi yang saleh itu artinya yang layak.
keluarga, kemudian kendaraan, kemudian tempat tinggal. Salah satunya adalah masalah pasangan. Ini adalah masalah yang paling penting dalam masalah kehidupan manusia. Tapi ingatlah, orang yang punya masalah berarti mereka adalah orang yang mulia, dan orang yang tak punya masalah berarti mereka berada dalam masalah. Dah sudah paham? Artinya orang yang tak punya masalah dalam keluarga dia berarti mereka dalam keadaan bermasalah. Jelas ya? Orang yang tak punya orang yang tidak ada masalah dalam rumah tangga, pasangan, terlepas pasangannya berapa, terserah. Yang tak punya masalah, berarti dia dalam keadaan masalah. Maka supaya kita menjadi mulia, buatlah masalah. Itu dia. Karena biasanya masalah itu akan indah endingnya. Coba misalnya pasangan, kalau mereka ada masalah, ujung-ujungnya apa biasanya? Tapi masalah yang tidak berujung kepada perceraian tentunya. Karena ada masalah itu, masalah biasa Bapak Ibu, masalah keluarga itu banyak. Biasanya setelah kita ada masalah, kemudian kita berdamai, biasanya apa yang terjadi? Indah atau tak indah? Indah sangat Bapak Ibu. Betapa banyak anak yang lahir setelah ada masalah. Betapa banyak jalan-jalan ke mall itu dikala ada masalah. Betapa banyak sewa hotel dikala mereka ada masalah. Iya atau tidak? Tidak. Makanya ibu-ibu kalau ingin jalan-jalan ke hotel, buat masalah dulu. Kemudian berdamai. Kemudian suami, ayo kita jalan-jalan. Karena kita syukur kita setelah berdamai. Kan seperti itu biasanya. Itu keluarga. Jangankan kita, Nabi SAW demikian. Contoh. Mohon maaf ya. Boleh pakai mic atau tak boleh nih? Tak boleh. Nah, ini kita serius nih. Baik, perhatikan baik-baik. Nabi Bapak Ibu, dia punya masalah besar dengan keluarganya. Pernah Nabi itu tak bercakap, meninggalkan, tak tidur di rumah selama 1 bulan. Berarti laki-laki yang bagus adalah yang kalau ada masalah dia tidur di luar. Ah, kan itu? Ke perempuan susah, laki-laki oke. Hah? Baik. Jadi Nabi itu Bapak Ibu pernah ada masalah besar dengan Aisyah. Masalah besar. Orang yang ada masalah itu kalau tak bisa lagi diselesaikan, maka harus panggil orang ketiga. Dan ingat, jangan pernah masukkan orang tua dalam masalah rumah tangga. Itu saja. Dan kita sebagai orang tua jangan sok-sok tahu urusan anak kita, kecuali kalau dia minta solusi. Oh, kenapa terjadi? Kenapa ini seperti ini? Itu bahaya. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan mulai berburuk sangka kepada menantu. Oh, ternyata menantu saya seperti ini. Datang lagi syaitan. Syaitan itu tugas paling mulia yang mereka cita-citakan adalah memisahkan keluarga. Kemudian Nabi dengan Aisyah pernah ada masalah berat Bapak Ibu. Masalah berat. Kemudian tak selesai masalah. Coba ya. Ini Nabi statusnya bukan sebagai seorang Nabi ya. Tapi Nabi pada waktu itu statusnya sebagai seorang suami. Harus kita ingat. Kalau status sebagai seorang Nabi, sami'na wa ata'na, Aisyah tak boleh lawan Nabi. Tapi statusnya sebagai seorang suami. Kemudian masalah tak selesai. Apa kata Nabi? Siapa yang harus kita minta tolong untuk menyelesaikan masalah? Harus ada orang ketiga, hakim lah. Dicari, keliling. Bagaimana kalau Abu Bakar yang kita jadikan penengah? Tentu Aisyah setuju, ayahnya. Tapi bukan Aisyah yang minta, Nabi yang tawarkan. Paham ya? Kemudian akhirnya datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tentu marah kepada anaknya. Ini Nabi SAW. Lepas daripada itu semua, intinya selesai. Kemudian setelah masalah selesai, Abu Bakar pulang, selesai tugasnya. Di perjalanan, Abu Bakar ini bertemu dengan Anas bin Malik. Sedang membawa buah-buahan. Buah-buahan itu sangat berharga Bapak Ibu, terutama di kota Madinah, apalagi di zaman dahulu kala. Sangat berharga. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Anas, ini buah-buahan ini untuk siapa dan kemana? Maka apa kata Anas? Ini untuk Nabi dan Aisyah. Abu Bakar yang tadi nak balik, tak jadi balik. Balik lagi ke rumah menantu dan anaknya. Kemudian balik bersama Anas bin Malik. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalian undang diriku dikala kalian punya masalah, dan kalian tidak undang diriku dikala kalian makan-makan. Kapan makan-makan itu berlangsung, makan-makan yang sedap itu kapan terjadi? Setelah ada makanya nanti kalau ingin makan sedap cari masalah. Itu dia. Tidak kita usah berlama-lama, bahaya nih ya. Nah, artinya begitu juga yang punya 1 pasangan, yang punya 2 pasangan, yang punya 3 pasangan. Yang menjadi masalah itu Bapak Ibu
Masalah itu perkara biasa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita punya masalah dan Allah tidak menolong kita dalam menyelesaikan masalah. Itu dia. Dan masalah itu akan selalu besar ketika kita mengadukan masalah bukan kepada yang menyelesaikan masalah. Orang lain, Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin. Syaitan yang paling banyak itu dari kalangan, apalagi masalah rumah tangga. Ini bercerai itu belum ya? Kapan bercerainya kira-kira? Itu yang mereka nanti. Jangan kita anggap dikala kita punya masalah yang keluarga kemudian kita ceritakan, orang kasih solusi. Tak semuanya macam itu, Bapak Ibu. Banyak orang yang suka kita itu berpisah, bercerai, anak-anak tak ada yang ngurus. Jin itu atau syaitan itu banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dan itulah tugasnya. Makanya kenapa masalah kita itu tak boleh ceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada Allah Azza wa Jal. Apabila setiap pasangan mereka sudah pandai mengadu kepada Allah, mereka tidak akan mengadu kepada manusia. Ia menjadi masalah kita tak pandai mengadu kepada Allah, sehingga tak pandai mengadu kepada Allah, kita mengadu kepada akhirnya di kedai kopi, di media sosial. Itu yang membuat masalah, Bapak Ibu. Itu yang paling buat masalah. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas. Begitu juga yang punya pasangan 1 atau 2. Yang punya pasangan 1 atau 2, misal mohon maaf, yang punya istri 1. Ketika mereka tak berhasil, jangan pernah disalahkan agama dan syariat agama. Satu-satunya agama yang memerintahkan kita menikah dengan satu hanya agama Islam. Ingat itu baik-baik. Satu-satunya agama yang perintahkan umatnya menikah dengan satu hanya agama Islam. Kalaunya setelahnya. Kalau agama lain Bapak Ibu tak ada. Mereka mungkin 1. Tapi di belakangnya ada 10, ada 20, ini di mana-mana. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu, jadi yang salah itu bukan agama. Yang salah itu adalah orang ketika mereka membangun keluarga tapi mereka belum tahu apa hak dan kewajiban. Dan yang harus kita ingat Bapak Ibu, ini poin untuk kita semuanya. Ketika seorang suami berbuat baik kepada istri, apa tujuannya? Suami, apa tujuan kita berbuat baik kepada istri? Apa tujuannya? Seorang suami istri berbuat baik kepada suami, apa tujuannya? Beribadah kepada. Kalau kebaikan dia dibalas dengan kebaikan, maka itu bonus dari Allah. Tapi kalau kebaikan dia tidak dibalas dengan kebaikan, maka dia tetap akan beribadah kepada. Paham sampai di sini? Itu yang sulit. Karena kita terbiasa, kalau saya melakukan kebaikan nanti dibalas kebaikan. Sama dengan kita sebagai orang tua, kita memberikan yang terbaik untuk anak kita ini, pendidikan ini semuanya, apa tujuannya? Ustaz, supaya nanti dia jadi anak berbakti, kami mendapatkan ininya. Kalau itu tujuan kita, maka nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan kita ini adalah kewajiban saya sebagai orang tua, sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kebaikan sang anak, alhamdulillah, bonus dari Allah. Ketika kita tidak mendapatkan kebaikan dari anak, maka kita sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai orang. Begitu juga sebagai seorang suami akan tetap terbaik kepada istrinya, baik dikala damai atau dikala tak damai. Begitu juga seorang istri, sekesal apapun kepada suaminya, karena dia berbuat baik, melakukan kebaikan kepada suaminya, sedang beribadah kepada Allah. Beribadah itu tak berhenti. Itu masalah yang paling, karena kita biasa berbuat baik ingin mendapatkan kebaikan itu saja. Apabila kita ingin berbuat baik, ingin mendapatkan kebaikan dari orang yang tadi kita berbuat baik kepadanya, maka itulah orang yang paling kecewa. Dan itulah biasanya dalam rumah tangga. Makanya kita harus asas dalam agama itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Sebenarnya banyak yang bisa diomongkan tentang masalah rumah tangga ya. Tapi waktu juga tak mungkin Bapak, sudah jam ini, nanti terlambat bahaya. Baik. Ini cuma cerita-cerita saja. Tapi Masjid Nabawi insyaallah semoga diberikan kesempatan pada waktu yang lainnya bismillah taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari kami, dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus, kalimat-kalimat yang kurang tepat kami menyampaikan, atau bahasa-bahasa yang tidak tepat kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita serahkan kepada Ustaz Rahmat ya. Izin Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jazakumullah khair kita ucapkan pada guru kita Ustaz Dr. Elfal Bahri Al-Sibah atas nasihat yang telah beliau berikan pada kita pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh berkah. Ya semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, sedikit Bapak Ibu minta waktunya ya, sekitar 5-10 menit ya, untuk kembali mengingatkan teknis kita besok.
Ya, ataupun untuk menasik mungkin beberapa kali Bapak Ibu sudah menasik di Indonesia, dan besok mungkin kita akan ulang ketika di bus ya. Ya, ketika di bus kita akan ulang, dan selama di perjalanan akan kembali kita ingatkan tentang ibadah yang akan kita kerjakan esok hari. Namun yang terpenting saat ini adalah teknis yang tadi telah kita singgung di bus. Ya, kembali kita ingatkan. Pertama Bapak Ibu, besok jam 8 pagi sekali lagi kopernya sudah berada di luar kamar ya, di depan pintunya masing-masing. Ya, dan semua barang-barang yang ingin dibawa ke dalam bagasi bus. Jadi gimana Ustaz? Kan kita ganti pakaian ihramnya kapan? Koper kecil nanti boleh nyusul nanti ketika Bapak Ibu turun untuk pergi sholat. Jadi ketika nanti mandi, mengganti pakaian dengan kain ihramnya, jadi koper kecilnya nggak apa-apa di dalam kamar dulu. Ya, jadi nanti ketika hendak turun untuk melaksanakan sholat zuhur, kopernya dibawa turun, lalu ditaruh di tumpukan koper-koper besarnya yang akan dimasukkan ke dalam bagasi bus. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa? Ya, jadi kapan boleh pakai kain ihramnya? Sejak ketika hendak berangkat sholat zuhur ke masjid itu sudah menggunakan kain ihram. Bagi laki-laki, bagi perempuan sudah menggunakan pakaian yang akan dia gunakan untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi nggak balik lagi nanti setelah sholat zuhur, nggak balik ke kamar lagi. Bisa dipahami? Ya, jadi ketika sebelum zuhur itu kita sudah check out dari kamar, jadi pastikan tidak ada lagi barang yang tertinggal di kamar hotel. Ya, karena kalau naik lagi ke kamar hotel, turun lagi, Bapak Ibu tahu habis zuhur itu lift crowded ya. Itu akan makan waktu ya, sehingga kita keluar dari sini akan terlambat nantinya. Bisa dimaklumi Bapak Ibu? Itu yang pertama. Jadi sudah dimulai mandi sunnahnya, ya mandi sunnahnya, persiapan untuk ihramnya sebelum berangkat ke masjid untuk sholat zuhur. Bisa dipahami ya? Kemudian bapak-bapak ketika menggunakan kain ihram, pastikan hanya menggunakan 2 helai pakaian itu saja. Ya, pastikan hanya menggunakan 2 helai pakaian itu saja. Kita hanya memakai ini sebentar saja. Ya, sekali lagi seperti dinasihatkan oleh Ustaz kita tadi, ini tanda di antara penghinaan diri kita di hadapan Allah. Mau dia presiden, mau dia raja, mau dia kaya, mau dia miskin, mau rakyat jelata, ketika mau umrah, mau haji, pakainya hanya boleh 2 helai pakaian ini. Ustaz, gimana hukumnya pakai celana dalam yang nggak berjahit? Nggak boleh. Ya, tidak. Pakai pampers, Ustaz, nggak boleh. Ya, nggak. Ini bagi laki-laki ya. Tidak boleh. Hanya boleh menggunakan 2 helai pakaian itu saja. Karena maksud para ulama mengatakan labsul makhit, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, ini diambil dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, la talbasul qamis, yang kalau menggunakan qamis, pakaian, itu pakaian yang memang digunakan untuk menutup seluruh tubuh atau sebagian tubuh, itu nggak boleh. Tapi yang sifatnya bukan pakaian, sendal, ID card, ya, kemudian jam tangan, tas, itu nggak masalah. Ikat pinggang, itu tidak masalah. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian hindari wangian, ya ibu-ibu hindari make up, karena bukan lagi pergi kondangan, bukan pergi acara, ya. Sablock boleh masalah untuk pelembab kulit nggak masalah, tapi jangan bermake up, berlipstick, ya tidak. Ya, sedangkan untuk aktivitas biasa saja kita dilarang, ya apalagi kita ketika hendak melaksanakan ibadah yang mulia ini Ibu. Ya memang seperti itu. Ya kata Nabi SAW, ya seperti yang tadi diingatkan oleh Ustaz kita, bahwasanya al-hujjat wal ummar wafdullah. Kita ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi melanjutkan hadis yang mulia ini, da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilan Allah. Maka apa yang akan mereka benefit, yang akan mereka dapatkan dari memenuhi panggilan Allah? Ketika Nabi melanjutkan, ketika mereka berdoa Allah akan ijabah, ketika mereka minta akan Allah berikan, ketika mohon ampun Allah akan ampuni. Nah, ini benefit yang kita dapatkan daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ya untuk makan zuhur besok kita infokan apakah boleh sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kalau sudah dibolehkan sebelum zuhur, misalkan jam 11 atau 11.30, silakan makan sebelum zuhur, karena habis zuhur kan kredit ya. Ya kalau seandainya besok diizinkan, besok kami update lagi informasinya, boleh makan sebelum zuhur, silakan makan sebelum zuhur. Jadi nanti berangkat untuk sholat zuhur sudah dalam keadaan berwudu. Ya, Ustaz, makan batal wudu nggak? Batal, makan bukan batal wudu ya, tidak membatalkan wudu. Ini besok akan kita jelaskan lagi apa saja hal-hal pembatal wudu dan segala macam. Ini hal yang penting ya, karena ini sering dimasuki was-was oleh syaitan, terutama ketika kita berada di Nabawi dan di Masjidil Haram nantinya.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya, jadi besok kita turun itu sudah dalam keadaan kamar check out. Nggak balik lagi ke kamar. Ya, jadi seandainya pun makan habis zuhur makan, habis itu turun lagi ke lobby. Ya, kalau mau ke toilet yang ada di sini ya, di restoran ya. Kemudian nanti kita naik bus ke sini ke stasiun atau ke Bir Ali besok kondisional. Kita lihat kita keluar jam berapa. Kalau memungkinkan memang ke Bir Ali kita mampir Bir Ali. Kalau tidak memungkinkan tidak masalah. Ya, ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, agama ini mudah. La yushaddu alaihi illa ghalabah. Tidak ada yang memaksa-maksakan dirinya dalam masalah agama ini kecuali dia akan capek sendiri. Ya, Nabi memberikan keringanan bagi kita untuk bisa memulai umrah itu sejajar dengan miqatnya. Ya, sejajar dengan miqatnya. Ya, kalau memang bisa memungkinkan untuk ke miqat, ke Bir Ali-nya itu atau Zulhulaifahnya itu, ya kenapa tidak? Ya, tapi intinya kita akan lihat mana yang lebih maslahat besok ya. Jadi nanti koper-koper, barang-barang berharga mungkin dibawa di tas-tas kecilnya, yang tas lempang ya, dompet, handphone, jangan dimasukkan dalam koper ya. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun insya Allah semuanya mudah-mudahan Allah berikan keamanan ya dan perlindungan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ada yang ke kereta? Boleh? Boleh. Ya, kalau ada yang mau bawa koper kecil, saran kami kalau dia berkeluarga cukup satu koper kecil aja. Misalnya ada berdua, bertiga, satu keluarga, ya satu koper kecil cukup. Ya, supaya nggak ribet nanti di kereta. Supaya nggak ribet. Kalau boleh ya boleh. Ya, tapi di keribetan ditanggung masing-masing. Boleh. Ada yang tanyakan lagi? Ibu-ibu insya Allah semuanya dalam keadaan suci ya? Ya. Berarti dari sini langsung umroh gitu kan? Ya, ihram itu, umroh itu dimulai nanti niatnya di miqat tadi Pak. Kalau kita nggak ke miqat nanti berarti di kereta kita niatnya. Ketika kereta mulai berjalan kita akan ingatkan nanti. Insya Allah itu gunanya saya diminta untuk memandu dan menemani Bapak Ibu semua untuk mengingatkan hal-hal yang penting seperti ini. Gitu Pak ya, jadi bukan dari hotel kita niatnya. Pakai kain ihram. Ihram itu bukan pakai kain ihram. Ihram itu adalah ucapan kita labbaik Allahumma umratan, berarti kita sudah ihram. Sama seperti salat ada ihramnya enggak? Apa ihram salat kita? Takbir pertama itu namanya apa? Kenapa yang makan takbiratul ihram? Ini rukun salat. Karena ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir ini mengharamkan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan selama salat. Yang mana sebelumnya boleh. Nah, begitupun ketika umrah, ketika kita sudah mengucapkan nanti di miqat labbaik Allahumma umratan, berarti kita sudah ihram. Berarti kita sudah ihram, bukan pakai kain ihram. Nah, walaupun nanti dia nggak pakai kain ihram, tapi dari miqat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sudah mulai umrahnya atau tidak? Sudah, tapi dia melakukan pelanggaran karena memakai pakaian berjahit atau pakaian yang tidak boleh digunakan, yang tidak menggunakan sarung dan rida, pakaian, dua helai pakaian tersebut. Bisa dipahami? Nah, itu dia Bapak Ibu. Insya Allah untuk teknis paham ya? Nah, jadi ini mungkin sedikit. Ya, silakan. Iya, ini nanti ke hotel dulu, teknisnya ke hotel dulu. Jadi nggak langsung sampai Mekah langsung tahu, ya Bapak Ibu tahu nggak? Ya, jadi nanti barang-barang insya Allah kalau busnya lancar, nggak ada halangan di jalan, Allah mudahkan, itu koper bisa jadi sampai duluan. Bisa jadi sampai duluan. Kenapa Ibu baru berangkatnya jam 5, sampai di Mekahnya jam 7. Itu stasiun Mekah. Kalau nggak macet, setengah jam sampai hotel. Tapi kalau macet bisa jam 8. Bisa jam 9 dan seterusnya. Kita nunggu di stasiun. Ya, nunggu di stasiun karena di sini udah harus check out. Ya, di sini sudah harus check out. Jadi nanti dari sini masih nggak langsung ke Mekah, kita langsung ke hotel gitu. Ya, jadi sampai di Mekah itu sampai stasiun Mekah kita naik bus ke hotel. Itu kalau nggak macet itu 20 menit sampai. Tapi kan kita sampai itu jam 7. Jam 7 ya mudah-mudahan itu bukan waktu macet. Ya, semoga kita bisa sampai menjelang azan Isya berkumandang.
Ya, sampai di hotel. Sampai di hotel nanti ketika seandainya azan Isya berkumandang, kita belum izinkan Bapak Ibu untuk sholat ke Masjidil Haram. Karena kita umrohnya belum selesai. Nanti kalau ada yang sholat Masjidil Haram, nyasar, hilang, itu besok baru umrohnya. Bisa jadi lusa karena nggak ketemu. Ya, jadi mohon ini menjadi perhatian. Ya, jadi untuk maghrib isya kemungkinan nanti akan dilakukan di musola hotel ya, untuk salat di jamak takhir di waktu isya di musola hotel demi kelancaran ibadah umroh kita. Setelah itu ya bebas, mau itikaf di Masjidil Haram kami persilahkan, nggak mau tidur di hotel kami persilahkan, tapi minta refund kami tidak persilahkan karena udah dibayar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon besok itu kegiatannya bersama-sama ya, kegiatannya bersama-sama. Jadi mohon diikuti arahan yang kami berikan. Jadi besok itu ke hotel dulu, makan malam dulu, ya beres-beres dulu. Nanti kita akan kasih spare waktu untuk buang air kecil, buang air besar di kamar hotel, lalu turun ya sholat maghrib, sholat isya, lalu turun di lobi, baru kita kembali menyempurnakan ibadah umroh kita. Bukan umroh baru kita mulai umroh, enggak, kita udah mulai umroh sejak miqat. Ya banyak orang bilang, "Ustaz, ya kapan kita umrohnya?" Kita udah umroh dari miqat, kita udah mulai umroh. Kita ingin menyempurnakan umrohnya ya dengan melaksanakan tawaf dan sa'i ya, turunnya nanti dalam keadaan sudah berwudu. Kita ini insyaallah akan kita ingatkan lagi. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi tidak mungkin kita panjang lebar di sini. Yang penting-penting dulu kita sampaikan. Itu yang penting besok sampai teknis tadi ya. Besok naik bus kan ya, kita ingatkan lagi. Ya, naik bus ke sini ke stasiun itu ada sekitar 4,5 jam ya, setengah jam atau 40 menit. Ya tergantung kondisi jalan. Jadi besok habis sholat zuhur ngumpul lagi di lobi. Di lobi ya, jadi langsung dijamak dengan asar ya. Langsung dijamak dengan asar. Zuhur ikut bersama imam, setelah itu bangkit jamak dengan asar. Boleh dikosor asarnya ya, boleh. Ya, boleh dikosor asarnya. Baik, udah jelas untuk teknis Bapak Ibu? Insyaallah. Aman insyaallah. Insyaallah, Pak. Oh, mau kabur, Pak. Kenapa? Habis ya, kalau seandainya sudah makan sebelum zuhur ya habis zuhur langsung tunggu di lobi. Kalau belum makan habis zuhur ya makan dulu. Yang penting makan dulu siang itu ya, jangan sampai nggak makan, nanti takutnya drop ya segala macam. Yang penting sekarang husnuzan kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah, jangan overthinking nanti saya gimana. Ya, jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, dan itu ada was-was dari syaitan yang harus kita hilangkan. Ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang insyaallah mudah. Ya, dan kita memohon kemudahan dan kelancaran oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sudah dekat waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup sampai di sini. Seandainya ada yang ingin ditanyakan silakan di grup atau di Japri. Sedikit lagi, Ustaz. Ini ada lagi, Pak. Mengenai parfum itu boleh nggak pakai parfum? Tadi kita sudah jelaskan di bus, laki-laki boleh pakai parfum di tubuh, disunahkan. Sebelum niat tadi, Pak ya. Sebelum kita berihram, sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu di tubuh masih boleh dan bahkan disunahkan. Ya, karena Nabi sebelum berhaji dulu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, banyak cerita dengan Ibunda Aisyah memang Nabi ini, Bapak Ibu. Ya, cerita ketawa, cerita sedih, cerita bertengkar, itu yang banyak kita bersama Ibunda Aisyah, karena beliau yang paling belia, beliau yang paling muda, beliau yang paling energik, ya, dan beliau yang paling banyak hafal tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Pak ya, boleh dipakai, itu boleh. Yang penting jangan di kainnya ya. Maaf, di badan boleh, berarti jangan di pakaian. Tapi kalau udah ihram, sudah labbaik Allahumma umratan, itu larang-larang ihram dijauhi, termasuk memakai wangian. Itu nanti kita ingatkan ya, ketika kita udah naik bus ke stasiun, kita ingatkan lagi. Ya, step-step dulu Pak. Ya. Ya, seandainya ada sunblock atau pelembab-pelembab lainnya, pelembab kulit, seandainya ada aroma wanginya sebelum kita niat, boleh nggak dipakai? Boleh. Ya, selama aromanya tidak berlebihan, terutama bagi ibu-ibu ya. Selama aromanya tidak berlebihan, itu nggak masalah. Ya, digunakan sebelum ihram. Tapi kalau nanti sudah ihram itu nggak boleh. Ya, setelah ihram itu udah nggak boleh. Apalagi itu biasanya kan memang aromanya 15 menit, setengah jam, sejam setelahnya hilang ya kan.
Insya Allah itu nggak masalah. Baik, kita tutup sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada